Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Di sini kita akan melanjutkan pertemuan ketujuh ya. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana sih untuk membuat kode di PHP gitu. Kita kemarin sudah belajar ini ya, bagaimana sintaksnya, kemudian bagaimana penulisan kodenya seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana sih kita membuat suatu kode itu yang baik sebetulnya. Jadi tidak asal membuat kode, tapi kita juga membuat kode yang standar, yang baik, yang mudah dimengerti oleh orang lain seperti itu. Jadi pada pertemuan ini kita akan bahas seputar desain pattern. Kenapa sih desain pattern penting seperti itu? Jadi desain pattern itu penting untuk kita bisa membuat suatu aplikasi yang dapat dikembangkan seperti itu. Jadi ketika kita sudah bekerja di suatu company, pasti suatu aplikasi itu tidak seperti proyekan ya. Kalau proyekan mungkin di awal sudah didefinisikan, kemudian dikerjakan, kemudian selesai seperti itu, dan setelah itu sudah selesai, tidak ada perkembangan lagi. Nah, itu waterfall ya. Nah, itu tapi ketika kita sudah masuk ke pekerjaan, tentunya tidak. Biasanya yang dilakukan adalah incremental ataupun scrum seperti itu ya. Di mana biasanya kita buatnya itu fiturnya perlahan, dari misalnya fitur A dulu, misal. Nah, kemudian nanti ada fitur B, kemudian nanti ada fitur C yang lebih besar. Nah, seperti itu. Contohnya ya, dikembangkannya. Nah, itu bagaimana sih buat kode yang agar ketika dikembangkan terus-menerus itu mudah seperti itu. Jadi tidak ruwet intinya kayak gitu. Nah, itu pentingnya menggunakan desain pattern seperti itu. Jadi tidak hanya agar teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama teman programmer di perusahaan teman-teman, tapi juga agar kode yang dibuat ini dapat reusable dan dapat fleksibel untuk dikembangkan. Intinya seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, desain pattern. Nah, pengertian apa itu desain pattern? Nah, desain pattern ini adalah suatu solusi khusus ya untuk permasalahan yang sering muncul. Jadi, ketika kita membuat misalnya sistem misal sistem pembayaran, kemudian ada sistem misal transportasi, sistem informasi pembukuan misal, atau mungkin sistem manajemen apa seperti itu, tentunya ada beberapa masalah-masalah yang serupa yang akan sering muncul. Nah, misal di kasus A muncul, di kasus B muncul, di kasus C muncul. Nah, ini desain pattern ini sudah menangani beberapa masalah yang sering muncul dari zaman dulu hingga saat ini seperti itu, dan sudah ditemukan pendekatan solusinya seperti apa. Nah, ini tinggal kita pakai saja. Ini contohnya ya. Jadi desain di pattern itu merupakan solusi ya, namun sifatnya ini blueprint seperti itu. Hanya blueprint. Jadi kalau teman-teman tahu blueprint ya hanya cetak birunya saja, hanya panduannya saja. Terlihat outputnya seperti apa, tapi kita tidak tahu bagaimana implementasinya. Nah, untuk implementasinya itu dapat diubah-ubah. Nah, menyelesaikan masalah desain yang ada pada code-nya. Jadi untuk implementasinya bisa kita ubah-ubah ya. Nah, dan di mana si desain pattern ini akan menyelesaikan masalah desain ya, berkaitan dengan desain gitu, bukan masalah solusinya, tapi desain untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi ini ya, desain pattern bukan solusi yang dapat langsung di copy seperti itu, melainkan suatu konsep ya untuk masalah. Nah, yang diimplementasinya sebagai suatu solusi. Jadi desain pattern ya hanya konsep saja yang hanya merupakan bukan solusinya, tapi panduan untuk menyelesaikan suatu solusi, pendekatannya seperti ini. Nah, detailnya bagaimana nanti kita bisa lihat, tapi saya kira teman-teman bisa memahami seperti itu. Nah, pattern ini berbeda dengan algoritma ya. Kalau algoritma misal teman-teman sudah pernah mencoba algoritma sorting, algoritma pencarian seperti itu ya, misal binary search, terus bubble sort dan insertion sort dan kawan-kawan itu, pada algoritma ini algoritma jelas dalam langkahnya. Jadi ketika step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa, itu algoritma itu jelas seperti itu. Nah, sedangkan untuk pattern, pattern itu umum, lebih abstrak, di mana untuk langkah-langkahnya itu dibebaskan. Yang penting teman-teman nanti bentuk strukturnya seperti ini, outputnya seperti ini, seperti itu. Nah, dan nanti yang jelas pattern ini hanya mendeskripsikan bentuk strukturnya saja seperti ini. Untuk implementasinya nanti teman-teman sesuai dengan masalah masing-masing seperti itu. Saya kembali lagi untuk desain pattern ini tentunya akan banyak sekali ya. Ini ada banyak sekali. Jadi di sini kita hanya mengenal saja ini. Kita hanya akan mengenal saja. Kita tidak akan
mendalami semuanya satu persatu karena akan sangat banyak. Yang penting tujuannya adalah teman-teman mengenal dan bisa mendesain seperti itu. Bagaimana sih membuat suatu aplikasi yang baik seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke sejarahnya. Jadi desain pattern untuk software ini disinggung pertama kali di buku ini ya oleh 4 orang, yaitu Ernest Gama, John Vislant, Ralph Johnson, dan Richard Helm seperti itu di tahun 94. Udah lama ya. Di dalam bukunya ini originalnya ini menggunakan bahasa Java ya, Java seperti itu. Namun desain pattern karena sifatnya konseptual seperti itu ya bisa diimplementasi di berbagai bahasa lain. Jadi misal teman-teman menggunakan PHP bisa masukkan saja PHP atau PHP atau JavaScript atau mungkin bahasa-bahasa lain itu bisa digunakan selama menggunakannya adalah object oriented seperti itu. Nah, itu ya poinnya. Dan kenapa object oriented? Nah, itu karena nanti ketika teman-teman sudah bekerja seperti itu di misalnya menjadi programmer, sangat jarang atau malah tidak ditemukan misal teman-teman buat aplikasi yang sudah teman-teman pelajari yang misal masih menggunakan natif seperti itu ya, tidak akan menggunakan natif atau sangat jarang sekali pasti untuk penggunaan natif. Jadi kenapa? Karena natif itu nanti sangat banyak dan akan terlalu kompleks dan tidak reusable intinya seperti itu. Nah, dengan OOP ini nanti lebih terstruktur untuk susunan dari kodenya seperti itu. Nah, selain itu juga kita akan temui ketika di dunia kerja itu menggunakannya itu adalah framework. Nah, framework itu pasti menggunakannya adalah sebagian besar menggunakannya adalah object oriented software, seperti object oriented paradigma seperti itu, paradigmanya seperti itu. PPO ya. Nah, jadi di mana di setiap framework pasti mengimplementasi desain pattern. Jadi kalau kita mempelajari ini, selain kita tahu bagaimana sih kita menyusun kode yang baik, kita juga nanti ketika kita sudah masuk ke kerjaan, kita tidak kaget ketika kita melihat suatu framework seperti itu. Biasanya kan misal CI atau Laravel atau misal kalau di Node.js itu ada Express, ada Nest dan kawan-kawannya seperti itu. Jadi misal teman-teman dulunya atau ketika di kuliah menggunakannya natif nih, natif. Nah, kemudian ketika di pekerjaan menggunakannya itu misal framework Laravel seperti itu. Nah, itu teman-teman nggak kaget. Kenapa? Karena teman-teman sudah mempelajari desain pattern, jadi tahu bahwa fungsionalitas di uh, di framework itu begini loh, sifatnya seperti ini. Mungkin teman-teman ketika ada bug bisa memperbaiki juga seperti itu. Jadi tidak hanya memakai tapi juga bisa memperbaiki juga dan lebih luas lah sih, lebih luas untuk mengimplementasikan nanti misal teman-teman menggunakan suatu framework intinya kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi secara singkatnya. Nah, untuk desain pattern ini pada umumnya dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu kreasional, struktural, behavioral. Nah, nanti maksudnya seperti apa kelompoknya itu kita bisa pelajari lebih lanjut ya. Namun di sini yang penting kita tahu bahwa ada 3 kelompok besar seperti itu. Nah, namun di buku lain disebutkan ada juga untuk architectural pattern seperti itu. Nah, di mana ini lebih konseptual lagi, sifatnya lebih konseptual lagi dan digunakan untuk mendesain seluruh arsitektur aplikasi. Bedanya antara kreasional, struktural, behavioral, dan arsitektural ini apa? Di antara 3 yang sudah disebutkan dengan arsitektural ini apa? Nanti kita bisa lihat seperti itu di slide berikutnya. Nah, ini kita masuk ke contoh desain pattern yang pertama ya. Jenis desain pattern yang pertama, kelompok pertama yaitu adalah creational pattern. Nah, creational pattern ini intinya adalah menyediakan solusi untuk yang berkaitan dengan mekanisme pembuatan objek, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kode yang reusable. Jadi untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pembuatan objek itu kita bisa menggunakan creational pattern. Nah, mungkin kalau teman-teman terbayangnya membuat objek ya tinggal new saja kan, new person seperti itu. New person. Nah, kemudian misalnya ini menggunakan PHP ya, $A seperti ini. Ini simple lah, ini sudah buat. Nah, namun mungkin ketika di aplikasi yang simple seperti itu cukup seperti ini saja. Namun ketika nanti teman-teman sudah bekerja di misalnya di company yang besar, yang kompleks itu ketika kita buat seperti ini itu
tidak efektif. Misal ada person, kemudian ketika nanti ada update suatu, misalnya kelasnya berubah dari person menjadi person A, person baru misal. Nah itu kita harus merubah semua yang person itu menjadi person baru. Nah itu kan tidak efektif ya, tidak efektif seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan apa, desain pattern yang sudah ada sehingga ketika aplikasi kita besar kita tidak kesulitan ketika ada perubahan seperti itu. Nah, ini lebih fleksibel ya. Nah, contohnya ini ciri-cirinya ya si creational pattern ini yang mengabstrakkan suatu proses pembuatan objek ya. Jadi kalau ini kan sudah jelas ya bahwa kelas A adalah new person. Nah, ini sudah jelas sekali. Nah, creational pattern ini mengabstrakkan, jadi intinya ya kita akan buat suatu objek A, namun kita tidak tahu ini kelas apa seperti itu. Nah, itu contoh creational pattern. Nah, di mana bertujuannya adalah untuk buat suatu sistem independen, ya, suatunya sistem itu dapat berdiri sendiri ya, tidak terlalu tergantung. Kalau ini kan sangat bergantung sekali ya. Nah, ini person. Nah, kalau kita buat menjadi menggunakan creational pattern, nanti ada beberapa metode-metodenya. Ini lebih mudah lagi seperti itu, tidak sangat bergantung seperti itu. Nah, jadi intinya balik kembali lagi, creational pattern ini ya mengabstrakkan proses pembuatan objek ya. Nah, ini yaitu berkaitan dengan bagaimana si objek dibuat, bagaimana si objek disusun, dan bagaimana si objek direpresentasikan. Yaitu kita bisa atur. Jadi tidak hanya ini saja, tapi kita bisa atur yang lebih kompleks lagi seperti itu. Di sini ada beberapa jenis, ada factory, ada builder, ada prototype, ada singleton, ada abstract factory seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri seperti itu kalau ingin belajar di semuanya. Di sini saya akan mengambil contoh satu ya yang mudah dan banyak juga mudah dan banyak digunakan, yaitu contohnya singleton. Nanti seperti apa kita lihat, teman. Ini semuanya sebenarnya semuanya ini dipakai di berbagai macam framework seperti itu. Jadi nanti teman-teman ketika menggunakan framework ya akan tahu, oh fungsi ini menggunakan ini seperti itu, metode fitur ini menggunakan ini seperti itu. Nah, kita akan masuk dulu ya. Jadi yang penting kita tahu bahwa creational pattern ini ya intinya menyelesaikan masalah yang solusi menyelesaikan masalah seperti itu untuk berkaitan dengan pembuatan objek agar lebih fleksibel dan reusable seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, singleton ini merupakan salah satu creational design pattern ya, di mana memastikan sebuah kelas hanya memiliki satu instan objek, satu turunan objek ya, yang dan menyediakan akses global untuk objek ini. Jadi kita hanya memiliki satu objek dan objek ini objek global seperti itu. Nah, contohnya ini ketika kita punya file A, misalnya ini file A dan file B seperti itu. Ketika A mau memanggil B, nah ini sudah memanggil B seperti itu. Ini misalnya file A seperti itu, file A. Nah, nanti sedangkan ini ya, memanggil ini nanti akan memanggil si B. Kemudian kode lain, nah ini di sini misalnya di file C seperti itu mau memanggil ini B, yang terpanggil adalah tetap yang sama dengan yang dipanggil dengan di A seperti itu. Begitu juga di D misal D mau memanggil objek ini, yang terpanggil adalah yang sama juga dengan C dan A seperti itu. Jadi kita tidak membuat suatu objek-objek baru seperti itu. Nah, nanti seperti apa implementasinya kita bisa lihat ya nanti. Nah, kita lanjut. Intinya yang kita tahu bahwa singleton ini memastikan sebuah kelas hanya memiliki satu instance dan merupakan variabel global ya. Nah, kalau kita ingat kemarin masalah variabel global kan ini ya, misal kita punya $A di file a.php seperti ini. Nah, si variabel global A ini bisa diakses di seluruh file di PHP. Namun, ketika kita punya beberapa file ya, karena kita pasti file B, file C, itu PHP. Nah, file B, file C ini tentunya tidak bisa seperti itu. Tidak bisa dipanggil tidak bisa dipanggil di sini dan tidak bisa dipanggil juga di C seperti itu. Nah, ini kan berarti kurang global ya. Nah, singleton ini bisa membuat agar satu variabel ini bisa dipanggil di A, di B, di C. Tentunya ini akan lebih mudah ya, mudah karena bisa dipanggil di mana-mana. Jadi ketika ada perubahan di file A, merubah ini, ketika dipanggil di file B, ini sudah terubah seperti itu. Sudah mengikuti perubahannya ada di A seperti itu. Jadi ini lebih baik lah intinya dan banyak digunakan.
Nah, contohnya ini ciri-cirinya, strukturnya ya, struktur dari singleton. Kalau nanti teman-teman coba membedah suatu kode, ketika suatu kode itu memiliki ciri-cirinya adalah memiliki satu static property ya, static property instance seperti ini, instance, ini nggak bisa diundo, satu instan ya atau suatu turunan dari suatu kelas ya atau objek ya. Nah, ini yaitu yang bertipe data sama dengan kelasnya seperti itu. Jadi singleton ini akan menyimpan suatu objek instan yang bertipe data singleton seperti itu. Jadi ini akan menyimpan objeknya seperti itu. Dan ada suatu metode satu lagi, satu metode yang menentukan apakah suatu objek ini sudah dibuat. Jadi ketika kita panggil ini get instance seperti ini, kita cek apakah ketika null, ketika instansnya null, berarti ini akan buat instance baru. Tapi kalau instansnya tidak null, maka akan mengembalikan instance itu atau objek itu ya seperti itu. Nah, biasanya kemudian biasanya juga memiliki konstruktor ya, ini konstruktor ya, ini berkaitan dengan kebutuhan kelas ya. Contohnya ini koneksi database. Nah, ini contoh implementasinya yang sering adalah di koneksi database. Jadi mungkin nanti lebih detailnya kita lihat bagaimana sih kalau tidak menggunakan singleton, itu bagaimana nanti kita lihat di praktikum ya. Nah, cuman nanti saya jelaskan secara singkat. Ketika kita tidak menggunakan singleton, misal kita punya beberapa ini ya modul, misal kita punya modul student, kita modul absensi, apa kehadiran, kita punya modul dosen, kita punya modul kelas seperti ini. Nah, semuanya ini tentunya membutuhkan koneksi ke database seperti itu. Nah, kalau kita tidak pakai singleton, ini semua masing-masing modul ini membuat koneksi seperti itu. Nah, di mana berarti total ada, kalau di sini ada 4 kali koneksi ke database. Nah, ini kan tidak efektif ya, koneksi ke database kan cukup riskan lah seperti itu. Itu tidak efektif juga kalau kita panggil 4 kali seperti itu. Nah, lebih baik ini dengan singleton, maka kita bisa nah, dengan singleton itu kita bisa gunakan satu kelas saja sebagai global variable gitu. Jadi kita buat satu kelas. Nah, ini nanti seperti yang sudah, ini jadi suatu variabel global. Jadi ketika kita panggil student management ya manggilnya ini, ketika presence management manggilnya ini, ketika lecturer manggilnya ini, ketika class management manggilnya ini. Dan ini hanya satu kali koneksi ke database. Jadi itu lebih efektif ya. Dan kita bisa kontrol misalnya kapan ini dimatikan, kapan ini nyala, seperti itu kan lebih mudah daripada kita mengontrol filenya satu persatu seperti itu. Itu contoh implementasi dari singleton. Jadi biasanya untuk koneksi database atau bisa juga untuk yang lainnya. Yang penting ciri-cirinya adalah untuk membuat hanya satu objek aja dari suatu kelas ya. Satu kelas hanya memiliki satu objek dan sebagai variabel global seperti itu contohnya. Itu contoh dari singleton ya. Kapan menggunakan singleton. Jadi singleton itu salah satu yang mudah ya, yang mudah digunakan seperti itu dan cukup bermanfaat. Gitu. Mungkin kita lanjut. Kedua ya, tadi kita sudah belajar ini relational pattern, ya kita lanjut kedua yaitu struktural. Untuk struktural pattern ya ini adalah bagaimana ya ini menjelaskan cara menyelesaikan solusi merupakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyusunan objek dan kelas menjadi struktur yang lebih besar. Seperti tadi ya, ketika kita misal sudah punya MVP, misalnya hanya fitur A, kemudian mau kita tambahkan menjadi tambahkan fitur B seperti itu. Nah, kemudian kita mau tambahkan lagi menjadi fitur C seperti itu. Nah, ini kan lama-lama ketika kita melakukan proses incremental seperti ini kan terus bertambah seperti itu ya. Nah, bagaimana sih agar efisien dan fleksibel ketika kita mendesain suatu kode? Jadi makin bertambah kompleks aplikasi, kode kita tetap bisa baik seperti itu. Jadi misalnya kita tidak ada alasan mau ada fitur D nih, mau nambah fitur D. Oh, cuman ini clash dengan fitur C atau fitur B atau fitur A seperti itu sehingga harus dirombak ulang. Lah kayak gitu kan merombak ulang kode kan sangat mahal ya. Nah, itu sangat dan sulit juga. Nah, ini bagaimana sih agar kita tidak perlu merombak ulang sehingga dan tetap ada fitur baru yang masuk. Lah itu contohnya permasalahan yang diselesaikan di struktural pattern seperti itu. Jadi ketika kita menambah fitur intinya seperti itu. Jadi suatu struktur yang lebih besar. Nah, ada beberapa, ada adapter, ada bridge, ada composite, ada decorator, ada facet, ada flyback, ada proxy seperti itu.
Ini saya akan contohkan yang paling mudah ya. Ini adapter seperti itu. Ini kita masuk ya ke yang adapter. Nah, untuk adapter ini prinsipnya adalah menjembatani beberapa objek yang saling tidak kompatibel sehingga bisa berkolaborasi. Contohnya di sini kita punya rel dan kita punya mobil. Nah, di mana rel dan mobil kan tidak kompatibel sehingga kita perlu membuat adapter yaitu suatu seperti troli ya, seperti troli di sini itu yang menghubungkan antara mobil dan rel seperti itu. Itu adalah adapter. Contoh lain misalnya kita traveling seperti itu ya, traveling ke luar negeri seperti itu. Mungkin di Indonesia hanya support colokan yang bundar ada dua ya, nah, seperti itu. Namun mungkin di luar negeri menggunakan yang tiga seperti itu, atau menggunakan yang pipih seperti itu ya, dua tapi pipih, nah, kan berbeda-beda. Nah, itu makanya diperlukan suatu adapter di sini terlihat ya, misalnya ini colokannya di sini, ini colokannya sama, namun di sininya berbeda mengikuti lokasinya itu. Nah itu contoh dari adapter. Jadi menghubungkan dua dua yang saling tidak kompatibel ya, dua objek kalau di sini dua objek yang tidak kompatibel sehingga bisa berkolaborasi. Ini sangat sering ditemukan ya. Ini intinya mungkin di sini ada strukturnya ya. Mungkin ini jadi intinya kita punya dua di sini dan di sini. Nah, kita punya klien. Ya mungkin kalau teman-teman di desain pattern interface ini sangat penting ya. Mungkin kalau teman-teman belum kuat di PPO-nya, mungkin di sini kita asumsikan ini menjadi satu kesatuan saja. Mungkin tapi kalau teman-teman bekerja di perusahaan nantinya sangat familiar dengan interface mungkin seperti itu. Nah ini intinya kita lanjutkan lagi. Jadi intinya misal kita punya klien. Klien ini merupakan aplikasi core ya. Aplikasi core seperti itu. Jadi misalnya di sini sudah kita punya sistem aplikasi apa gitu. Misal kita punya aplikasi pembayaran seperti itu. Dan atau sistem ini marketplace. Misalnya kita punya aplikasi core-nya marketplace. Nah, kemudian kita ada service ya. Service ini bisa third party gitu, third party untuk pihak ketiga, misal pihak ketiga pembayaran gitu, pembayaran misal bank atau misal apa seperti itu. Nah, tentunya kan kita harus menghubungkan ya, di mana aplikasi core kita sangat berbeda dengan third party atau aplikasi yang ada dari pihak luar atau aplikasi tambahan intinya seperti itu. Nah ini kita bisa tambahkan dengan membuat suatu adapter. Jadi kita hubungkan antara klien aplikasi core kita dengan suatu service yang ada dengan suatu adapter seperti itu. Itu ciri-cirinya ya. Kapan kita menggunakan adapter? Kalau nah ini menghubungkan kelas dan service seperti itu. Jadi yang kelas ini aplikasi core kita, service ini ya pihak ketiga atau tambahannya seperti itu. Nah, pengimplementasiannya contohnya di sini. Ketika kita mau konversi data, misal kita sudah punya data ini apa stok ini ya saham ya. Kita sudah punya stok data saham bertipe data XML seperti itu. Lalu tentunya kita akan mengembangkan aplikasi kita berdasarkan data ini, yaitu kita mengembangkan aplikasi berdasarkan XML seperti itu. Nah, namun kita mau ada tambahan fitur yaitu menggunakan suatu analitik ya, atau analitik di mana analitik ini harus menggunakannya JSON seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa saja untuk kita rubah di dalam core class ini kita rubah menjadi JSON seperti itu. Kita ubah menjadi JSON. Nah, namun ini kita ubah jadi JSON, kemudian ini ke sini. Nah, namun ini akan bermasalah karena kita akan merubah core class-nya. Jadi ini akan menambah masalah. Jadi kita berpotensi malah merusak yang sudah ada. Jadi kalau agar kita tidak merusak yang sudah ada, ya kita menambahkan suatu kelas baru yaitu untuk adapter di mana kita akan merubah XML menjadi JSON. Nah, ini contohnya menggunakan adapter. Nah, ini juga bermanfaat ya. Ketika misal teman-teman punya beberapa kelas, ini kan misalnya satu kelas ya. Misal teman-teman punya beberapa kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu ya. Misalnya di sini ada XML, di sininya tadi JSON. Nah, ke sini ya. Nah, misalnya teman-teman tidak menggunakan adapter, pasti kan teman-teman mengubah satu-satu di sini. Ini ke JSON dulu, kemudian baru balik ke sini. Ini ke JSON dulu, ini baru ke sini. Ini ke JSON dulu, ini baru ke sini. Nah, ini kan kita mengcopy 3 kode yang sama. Nah, dengan adapter itu kita bisa
lebih singkat. Kita cukup buat satu kelas adapter saja yang untuk nanti bisa menghubungkan antara ini XML dan suatu ini ya analitiknya. Di sini kita JSON seperti itu. Ya kita ubah ini di sini. Nah, itu XML to JSON seperti ini. Nah, dengan ini tentunya lebih efektif. Jadi kita dalam melakukan desain kode lebih baik ya. Jadi dan reusable. Jadi si JSON ini bisa dipakai di kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan nanti kalau misalnya ada kelas 4, kelas 5 yang menggunakan itu lebih enak seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kapan sih digunakannya adapter? Nah, ini digunakannya ketika suatu kelas tidak kompatibel ya dengan kode yang lain ya. Dan juga ketika beberapa kelas lain tidak dapat dihubungkan secara langsung seperti itu ya, berkaitan dengan ini ya tipe datanya berbeda. Ketika dirubah ini berpotensi merubah core kelasnya dan berpotensi error seperti itu, dan banyak kode-kode lain yang harus dirubah seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Kapan menggunakan adapter ya ketika kita menemui masalah seperti ini. Kita lanjut ke yang terakhir ya. Dari 3 itu ini yang terakhir yaitu behavioral pattern. Behavioral pattern ya, ini kurang i. Nah, behavioral pattern adalah kita ini adalah merupakan solusi untuk masalah berkaitan dengan suatu algoritma atau ini ya tanggung jawab atau fungsi antara objek dan komunikasinya. Berarti intinya bagaimana masalah antara objek ini berkomunikasi, seperti antar objek berkomunikasi. Misal kita punya objek A, kita punya objek B, kita punya objek C. Nah, behavioral pattern ini mengatur bagaimana A, B, C ini berkomunikasi seperti itu. Nah, ini dan ini tanggung jawab masing-masing ini ya. Misalnya ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Seperti ini juga termasuk ke behavioral pattern seperti itu. Intinya sih berfokus di komunikasinya untuk behavioral pattern ini. Ini ada beberapa contohnya adalah chain of responsibility, comment, iterator, mediator, memento, observer, state strategy, template method, visitor. Ini banyak digunakan juga di bermacam-macam framework ya. Cuman di sini saya menggunakan yang mudah saja yaitu observer. Ini saya tampilkan contohnya. Observer. Dan untuk observer ini merupakan behavioral pattern ya untuk mekanisme subscription. Jadi kalau kita punya mekanisme subscription atau langganan seperti itu, kita bisa menggunakan observer seperti itu, di mana akan memberi notifikasi ke beberapa objek terhadap suatu event tertentu yang terjadi pada objek yang dipantau seperti itu. Jadi ini adalah objek yang dipantau ya, ini yang memantau. Dan ketika ini melakukan sesuatu, ini akan melihat seperti itu. Dan ketika ini melakukan perubahan, tadi misalnya ini juggling bola kemudian menyanyi, ini akan si objek-objek ini akan melihat memperhatikan perubahannya, intinya seperti itu. Nah, atau contoh lain, misal di sini ada orang A di sini, ia ingin membeli suatu iPhone ya. Nah, dia mengecek, ini tulisannya masih soon ya, tapi dia tidak tahu kapan. Jadi dia mengecek tiap saat. Misal hari pertama dia datang, oh belum ada, dia pulang. Hari kedua dia datang lagi, belum ada, dia pulang. Hari ketiga dia datang lagi, belum ada, oh dia pulang. Ini kan nggak efektif ya. Lebih baik kalau si toko ini yang menginformasikan langsung ke A seperti itu. Namun masalah lain ada ketika si toko A itu menyampaikan ada barang HP iPhone, namun dia broadcast. Nah, kalau broadcast sebenarnya kan juga bermasalah ya, dimana tentunya walaupun ada orang yang minta yaitu orang A ini, namun ada banyak pihak lain yang memang tidak membutuhkan seperti itu karena terbroadcast ya, jadinya dia menganggap bahwa toko ini spam seperti itu. Ini kan suatu masalah, sehingga dengan observer ini fokus saja yang subscribe. Jadi di sini adalah A gitu, yang subscribe berlangganan untuk informasi dari si toko seperti itu terkait kedatangan suatu iPhone atau produk baru seperti itu. Ini strukturnya sederhana ya, strukturnya sederhana. Yang penting ciri-cirinya kalau kita lihat suatu ini, kita lihat objek yang dipantau kita sebut sebagai publisher ya. Jadi di sini toko adalah publisher, ini adalah publisher seperti itu. Nah, objek yang memantau adalah subscriber ya. Jadi yang ini adalah subscriber seperti itu. Dan ini adalah subscriber, ini subscriber seperti itu. Nah, intinya di publisher kita punya list siapa sih yang subscribe kita seperti itu. Dan ada mekanisme menambah dan mengurangi seperti itu. Ada list untuk siapa subscriber kita, ada mekanisme menambah subscriber, ada mekanisme mengurangi subscriber, dan ada mekanisme untuk
menotifikasi subscriber ketika ada suatu event tertentu, intinya seperti itu. Jadi kalau ada event tertentu akan menjalankan apa, misal di sini mengupdate user ya, seperti itu kalau di sini. Nah, contoh implementasinya adalah observer ya, analoginya yang ada ya di ini. Misal ada newsletter seperti itu, kita melakukan langganan subscribe seperti itu. Nah, ini contoh lainnya. Kalau contoh berdasar kode, misal ini ada text editor ya, kolaboratif text editor seperti itu. Misal Docs, anggap saja Google Docs seperti itu. Ini misal kita punya ada Google Docs di sini. Nah, ini ada beberapa listener ya, ada beberapa listener buat suatu objek suatu objek observer ya, di mana menyimpan siapa sih listenernya, kemudian mekanisme subscribe, unsubscribe, dan menotifikasi ketika ada suatu event. Jadi misal ada perubahan di sini, dia akan mampu menotifikasi email maupun log di server. Jadi ada pencatatan lognya dan ada notifikasi ke email seperti itu. Ini contoh dari ini ya, observer. Jadi ini juga sangat sering ya, tentunya layanan langganan ini sangat sering digunakan seperti itu. Nah, kapan sih digunakan seperti itu? Digunakan adalah ketika suatu objek berpengaruh, ya ini maksudnya publisher, dapat merubah objek lain, yaitu subscriber. Nah, di mana objek yang si subscriber ini tidak diketahui awalnya dan berubah secara dinamis. Jadi bisa dinamis, bisa subscribe, unsubscribe secara pasti gitu. Tidak pasti, maaf, secara dinamis. Nah, dan tidak tahu awal berapa sih jumlahnya seperti itu, atau siapa saja sih yang subscribe-nya, itu kan tidak tahu seperti itu. Ini digunakanlah observer. Misal kita sudah pasti stakeholder, misal kita punya stakeholder misal admin, kemudian ada manager, ada sales, ada customer service, nah itu kan sudah pasti, nah itu kita tidak memerlukan observer seperti itu. Tapi kalau kita yang dinamis seperti itu, bisa menambah, bisa bertambah berkurang seperti newsletter itu, nah ini cocok menggunakan observer. Nah, ini ciri lainnya adalah observer ini memantau objek lain dalam batas waktu tertentu ya, batas waktunya tertentu dan kasusnya spesifik seperti itu. Nah, jadi spesifik terhadap suatu event seperti itu. Kita bisa lanjut ke architectural pattern ya. Nah, berbeda dengan 3 pattern yang sudah dijelaskan. Nah, kalau tadi kita lihat 3 pattern yang sudah dijelaskan itu kan contohnya dari singleton, kemudian dari adapter, kemudian dari observer, itu kan sangat case spesifik ya, case spesifik. Di mana mengikuti, di mana solusinya itu mengikuti ya masalahnya apa seperti itu. Ya, tadi contohnya masalah global variable singleton, masalah ketidakkompatibel adapter, masalah komunikasi data observer seperti itu. Nah, namun di architectural pattern ini sifatnya lebih luas, di mana tingkatnya adalah mendesain seluruh aplikasi. Jadi kalau itu mendesain solusi ya, kalau di architectural pattern ini mendesain seluruh aplikasi, maka dari itu ini agak berbeda dengan 3 pattern yang sudah ada ya. Nah, contohnya ini ada beberapa, ada MVC, ada object oriented, ada microservice, ada asynchronous, ada message queue. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah bekerja di perusahaan mungkin menggunakannya antara microservice dan message queue ya, atau kombinasi seperti itu. Namun di sini kita tidak akan pelajari dua ini karena ini sudah masuknya kompleks ya di perusahaan. Nanti tapi kita akan bahas ininya, model view control. Karena ini banyak framework ini digunakan di berbagai framework ya. Model ini dipakai di berbagai framework ya. Misal Laravel, CI, kemudian misal Node.js itu ada Express, yang lain-lain seperti itu. Nah, cuman ini contohnya. Kita akan detail di MVC. Nah, ini ya, masuk ke MVC ya. MVC ini yang sering ditemui ya, architectural pattern ya. Saya kira teman-teman mungkin kalau sudah pernah menggunakan library pasti familiar dengan MVC. Nah, ini pada dasarnya dulunya MVC ini implementasi dari untuk di user interface. Jadi ini tadinya harusnya di front end seperti itu untuk MVC. Cuman karena berkembang sehingga MVC ini model ini juga diimplementasi di back end seperti itu. Prinsipnya komponen MVC ini adalah ada model yaitu menyediakan data ke aplikasi ya.
menyediakan data ke aplikasi yang sumbernya itu ya dari database. Jadi yang berhubungan dengan database itu nanti model. Nah, kemudian ada view. View ini adalah konten yang ditampilkan pengguna akhir. Nah, ini biasanya merupakan HTML template seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah controller. Nah, controller ada bisnis logiknya, di mana controller menghandle query untuk ditampilkan pada view seperti itu. Jadi kita pisah antara komponen antara database, antara HTML atau ini HTML template ya, dan controller. Kalau kita ingat kemarin pada materi kemarin ini ada. Nah, ini contohnya di sini kan kita gabungkan antara bisnis proses. Di sini adalah proses menambah data, ya proses menambah data ya, dan proses menampilkan datanya kita gabungkan. Nah, dengan MVC ini tidak, dengan MVC ini kita akan memisah masing-masing. Jadi kita masih ingat kemarin kita pisah, kalau ketika kita membuat kode kita pisahkan HTML dengan CSS, kita pisahkan HTML dengan JavaScript. Nah, di sini juga kita akan pisahkan antara tampilan atau HTML itu dengan PHP-nya atau bisnis logiknya seperti itu. Ini contoh dari MVC. Jadi kurang lebih grafiknya seperti ini. Jadi ada user, ketika melakukan aksi adalah controller ya, berkaitan dengan hapus, delete, update seperti itu, atau terus menampilkan data, mengubah terus print atau dan kawan-kawan ya. Nah, ini di controller seperti itu yang akan merubah si model ini yang mana berdasarkan suatu database ya, database seperti itu. Nah, tampilan dari database ini akan ditampilkan ke view seperti itu, mengupdate tampilan view-nya. Nah, view ini yang akan dilihat oleh user. Jadi dengan model view controller ini lebih terstruktur, nanti kita kalau buat suatu aplikasi lebih enak dilihatnya seperti itu. Mungkin nanti kita di praktikum belum. Mungkin nanti kalau kita masuk ke framework, itu mungkin nanti di pertemuan depan ketika masuk framework untuk JavaScript ya, karena zaman sekarang kebanyakan menggunakannya JavaScript, jadi kita harus mengikuti. Nah, nanti kita coba akan belajar server-side JavaScript dengan suatu framework seperti itu. Namun di natifnya kita sudah tahu dulu bagaimana sih kita membuat versi natifnya seperti itu, agar kita nggak bingung. Nah, seperti itu. Nah, saya kira itu sih cukup. Jadi materi ini merupakan materi ini ya, penghubung antara natif ke framework seperti itu. Jadi dengan belajar ini teman-teman tidak bingung dan mengerti apa tujuan dari framework seperti itu. Misal framework ada fitur A, teman-teman bisa melihat bahwa fitur A ini menggunakannya desain pattern ini, sehingga kita bisa ubah sesuai kebutuhan kita ketika di pekerjaan seperti itu. Mungkin saya kira cukup ya untuk materi di hari di ini. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.